Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu, masih di sistem ekskresi pada manusia. Nah, organ yang akan kita bahas kali ini adalah ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri tulang belakang bagian pinggang, atau letaknya di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum, di depan dua tulang rusuk terakhir. Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang. Ginjal kanan ini posisinya lebih rendah daripada ginjal bagian kiri. Hal ini disebabkan karena ginjal bagian kanan ini tertekan lagi oleh hati ya. Pada gambar berikut juga terlihat jelas ya, untuk ginjal sebelah kanan ini posisinya lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Nah, ini posisi ginjal ini yang sebelah kanan, bagian kutub atasnya ini terletak setinggi tulang rusuk ke-12. Sementara untuk ginjal bagian kiri, kutub atasnya terletak setinggi tulang rusuk ke-11. Posisi ginjal dipertahankan oleh bantalan lemak yang tebal. Ginjal terlindung dengan baik dari trauma langsung. Di sebelah atasnya, ginjal dilindungi oleh tulang rusuk. Ya, ini sebelah atasnya ginjal dilindungi oleh tulang rusuk dan otot-otot yang membungkus tulang rusuk tersebut. Sedangkan di bagian bawahnya, ginjal dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. Ini ya, ususnya dilindungi oleh bantalan usus yang tebal. Ginjal sebelah kanan dikelilingi oleh ada hati, ini yang sebelah kanan. Kemudian ada pankreas, ada kolon, dan duodenum. Sedangkan ginjal bagian sebelah kiri dilindungi oleh lambung. Jadi di depannya ini ada lambung ya. Di depan ginjal ini ada lambung, kemudian pankreas, jejunum, dan kolon. Dari setiap ginjal ini akan keluar saluran ya yang menuju kantung kemih yang disebut dengan vesika urinaria. Nah, saluran yang menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria ini disebut dengan ureter. Nah, dari vesika urinaria atau kantung kemih ini kemudian urin nanti dikeluarkan melalui uretra ya, ini. Sekarang kita bahas di fungsi dari ginjal. Yang pertama adalah menyaring darah sehingga menghasilkan urin, kemudian membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, misalnya urea atau asam urat. Kemudian membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, dan mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Untuk struktur ginjal secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bagian korteksnya atau bagian kulit ginjal, kemudian ada bagian medula. Medula ini disebut juga dengan sumsum ginjal, dan bagian rongga ginjal atau disebut juga dengan pelvis renalis. Kita bahas struktur ginjal yang pertama, yaitu bagian korteks. Korteks memiliki unit struktural dan fungsional terkecil yang disebut juga dengan nefron. Jadi ini bagian korteksnya ini, ya, bagian permukaannya ini terdiri dari struktur, fungsional, dan struktural terkecil yang disebut dengan nefron. Ini dia nefron ya. Nefron berfungsi untuk menyaring darah. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus, ya. Jadi dia ada badan Malpighinya dan saluran yang disebut dengan di sini tubulus. Itu bagiannya untuk satu nefron.
Setiap badan Malpighi ini terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, ini kelihatan jelas ya, di sini ada glomerulus. Ada glomerulusnya, kemudian ada kapsula Bowman. Di dalam glomerulus, ini yang bentuknya bulat, ini banyak sekali pembuluh darah. Dan glomerulus ini dibungkus oleh pembungkus yang disebut dengan kapsula Bowman. Tubulus atau saluran nefron yang berukuran panjang. Ya, saluran nefron yang berukuran panjang ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama ada tubulus contortus proximal. Nah, ini ya, tubulus contortus proximal. Kemudian ada lengkung Henle. Nih. Selanjutnya ada tubulus contortus distal dan di sini ada tubulus collectivus. Letak nefron pada bagian ginjal ini di sini batasnya ya. Nah, yang ini dia letak nefron ini yang terletak pada bagian korteks. Sementara bawahnya ini bagian nefron yang terletak pada bagian medula. Pada bagian medula, ini yang bawahnya nih tadi ya, medula, ini terdapat lengkung Henle yang menghubungkan tubulus proximal dengan tubulus distal. Lengkung Henle ini posisinya ada yang turun, disebut dengan Henle descendens. Sementara Henle yang naik, yang kuning ya, yang naik ini disebut dengan ascendens. Medula atau sumsum ginjal merupakan tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus dari simpai Bowman. Pembuluh-pembuluh halus tersebut mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar dan bermuara di rongga ginjal atau di pelvis renalisnya. Selanjutnya, urin akan dialirkan ke kandung kemih atau ke vesika urinaria ini melalui ureter. Jika kantung kemih banyak mengandung urin, dinding kantung akan tertekan sehingga otot melingkar pada pangkal kantung meregang. Akibatnya timbul rasa buang air kecil. Selanjutnya, urin akan dikeluarkan melalui saluran kemih yang disebut dengan uretra. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.